Suara pelan dan keras di dalam sholat. Imam dianjurkan membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya dengan keras pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dan sholat subuh. Demikian pula ketika sholat Jumat, sholat Id, istisqa, dan sholat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Selain sholat di atas, bacaan Al-Fatihah dan surat dibaca pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Mengeraskan dan memelankan bacaan dalam sholat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena itu, jika ada orang yang mengimami sholat isya tapi bacaannya pelan, sholatnya tetap sah dan makmum tidak perlu membubarkan diri. Untuk sholat malam, terkadang Nabi SAW mengeraskan dan terkadang memelankan bacaan. Kadang beliau mengeraskan bacaan surat ketika tahajud sampai didengar orang yang berada di luar rumah beliau. Hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Turmudi. Beliau pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menaikkan suara bacaannya ketika sholat malam karena terlalu pelan. Sementara beliau memerintahkan Umar untuk memelankan suaranya ketika sholat malam karena terlalu keras. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan disahihkan oleh Ad-Dhahabi. Orang yang melakukan sholat wajib sendirian disyariatkan memelankan bacaan meskipun sholat yang dilakukan adalah sholat maghrib atau isya. Jika imam mengeraskan bacaannya, seperti ketika sholat subuh atau 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, maka makmum cukup diam untuk mendengarkan bacaan imam. Makmum tidak membaca apapun termasuk Al-Fatihah. Sekali lagi, ini jika imam mengeraskan bacaannya dan makmum mendengar bacaan imam. Dalilnya adalah, Nabi SAW pernah bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa'idha kabbara fakabbiru, wa idha qara'a fa'ansitu. Imam ditunjuk untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jika dia mengeraskan bacaannya, maka diamlah untuk mendengarkan bacaan imam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nabi SAW juga pernah bersabda, Man kana lahu imamun, faqira'atul imami lahu qira'ah.
Siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam yang dikeraskan adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dinyatakan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika selesai sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah tadi yang membaca Al-Quran? Ya, saya wahai Rasulullah, jawab salah satu sahabat. Abu Hurairah mengatakan, setelah itu para sahabat tidak lagi membaca Al-Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah dengan keras. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Abu Dawud, Al-Humaidi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Tujuan dianjurkannya mengeraskan bacaan bagi imam adalah agar didengar makmum. Tujuan ini tidak tercapai jika masing-masing makmum turut membaca Al-Fatihah atau surat. Membaca Al-Quran, baik ketika sholat atau di luar sholat, harus dilakukan dengan tartil, sesuai dengan ilmu tajwid, berhenti di setiap ayat, dan memperhatikan kaidah waqaf. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil, ayat keempat. Ibnu Katsir mengatakan maknanya adalah bacalah Al-Quran secara perlahan, karena itu akan sangat membantu memahami maknanya. Jika imam mengalami kesalahan dalam bacaan karena rusaknya hafalan atau kesalahan secara membaca, maka makmum yang berada di sekitarnya harus mengingatkan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa ketika membaca Al-Quran pada saat sholat. Seusai sholat, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang pandai Al-Quran, mengapa engkau tidak mengingatkan aku? Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesalahan terkait pelan dan kerasnya bacaan. Menggunakan speaker luar ketika mengimami sholat. Ini bisa jadi termasuk tindakan berlebihan, karena yang perlu mendengar suara imam hanya makmum yang berada di masjid, bukan semua orang. Suara imam yang terlalu pelan, padahal imam masih mampu mengeraskan bacaan suaranya, sehingga banyak makmum yang tidak mendengarnya. Makmum mengeraskan bacaan ketika membaca Al-Fatihah atau surat, sehingga mengganggu makmum yang lain atau bahkan mengganggu imam. Membaca Al-Quran terlalu cepat, sampai terkadang membuat huruf-hurufnya gandeng.